Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dan Maria Widianto dengan NIM 1842809 PT 07723 dari kelompok 15 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Kini saya akan menyampaikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas. Viabilitas biji adalah daya hidup biji yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dengan gejala pertumbuhan. Selain itu, daya kecambah juga merupakan tolak ukur parameter viabilitas potensial biji. Rumus perhitungan potensi tumbuh maksimum atau viabilitas biji yaitu viabilitas dalam persen, yaitu dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Lalu, tujuan dari mini project ini adalah untuk mengetahui kualitas biji dengan perkecambahan secara langsung, mengetahui kemampuan tumbuh atau berkecambahnya suatu biji, sehingga dapat diketahui kualitas biji tersebut. Dan untuk mengetahui perlakuan yang paling sesuai untuk menumbuhkan suatu biji dengan optimum. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam mini project adalah gelas plastik bekas sebanyak 3 buah, kapas, penggaris, dan kamera. Bahan yang digunakan dalam mini project adalah biji kacang atau Arachis hibogea sebanyak 12 biji dan air. Metode. Pada perlakuan kontrol, metode yang digunakan yaitu menyiapkan 1 gelas plastik air mineral bekas sebagai wadah untuk germinasi, kemudian kapas dimasukkan ke dalam wadah sebagai media germinasi. Menyiapkan 4 buah biji kacang tanah tanpa perlakuan atau tanpa direndam air. Media dibasahi dengan air secukupnya hingga lembab. Germinasi biji tanaman pakan lalu ditempatkan pada tempat yang terang. Penyimpanan dilakukan sekali dalam sehari dengan air secukupnya sampai lembab. Pengukuran tinggi kecambah dan jumlah kecambah yang hidup dilakukan setiap 7 hari sekali. Dokumentasi kegiatan setiap 1 minggu sekali, dan kegiatan germinasi dilakukan selama 2 minggu. Lalu, pada perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, metode yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan 1 gelas plastik air mineral bekas sebagai wadah untuk germinasi. Kemudian, kapas dimasukkan ke dalam wadah sebagai media germinasi. Menyiapkan biji kacang tanah dengan perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, lalu pilih 4 biji yang tenggelam. Media dibasahi dengan air secukupnya hingga lembab. Germinasi biji tanaman pakan lalu ditempatkan pada tempat yang terang. Penyiraman dilakukan dengan air secukupnya sampai lembab 1 kali sehari. Pengukuran tinggi kecambah dan jumlah kecambah yang hidup dilakukan setiap 7 hari sekali. Dokumentasi kegiatan setiap 1 minggu sekali, lalu germinasi dilakukan selama 2 minggu. Pada perlakuan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam dilakukan dengan cara menyiapkan 1 gelas plastik air mineral bekas sebagai wadah untuk germinasi. Kemudian, kapas dimasukkan ke dalam wadah sebagai media germinasi. Menyiapkan biji kacang tanah, lalu rebus air sampai mendidih atau sampai suhu 100 derajat Celcius. Dan rendam biji selama 12 jam, kemudian memilih biji yang tenggelam. Media dibasahi dengan air secukupnya hingga lembab. Germinasi biji tanaman pakan lalu ditempatkan pada tempat yang terang. Penyiraman dilakukan dengan air secukupnya sampai lembab 1 kali sehari. Pengukuran tinggi kecambah dan jumlah kecambah yang hidup dilakukan setiap 7 hari sekali. Dokumentasi kegiatan setiap 1 minggu sekali dan kegiatan germinasi ini dilakukan selama 2 minggu. Lalu kegiatan praktikum. Pada tahap persiapan media dilakukan dengan cara menyiapkan kapas, gelas plastik bekas, biji tanaman, dan air. Kapas diletakkan ke dalam gelas plastik bekas secara merata, lalu letakkan biji di atasnya. Setelah itu siram kapas dan biji menggunakan air secukupnya sampai lembab. Germinasi biji kontrol dilakukan dengan cara meletakkan biji yang tidak diberi perlakuan perendaman air pada media tanam berupa kapas, kemudian dibasahi dengan air sampai lembab. Pratiwi dan Sri 2019 menyatakan bahwa perlakuan biji tanpa perendaman atau kontrol bertujuan sebagai pembanding kecepatan germinasi dengan biji yang diberi perlakuan. Akan tetapi, tinggi tanaman kacang tanah tidak berbeda antara perlakuan perendaman dan tanpa perendaman, yang artinya perlakuan perendaman biji hanya mempengaruhi kecepatan berkecambah kacang tanah, namun tidak mempengaruhi pertumbuhan kacang tanah setelah berkecambah. Kegiatan selanjutnya yaitu germinasi biji dengan perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam dilakukan dengan cara meletakkan biji yang diberi perlakuan perendaman air biasa pada media tanam berupa kapas yang kemudian dibasahi dengan air sampai lembab. Kaya dan THK 2013 menyatakan bahwa
Air diperlukan dalam proses perekahan kulit benih sehingga oksigen dapat masuk. Untuk pengembangan embrio dan pembesaran sel-sel di titik tumbuh, air akan mempengaruhi aktivitas enzim amilase, translokasi, makanan cadangan, mengatur keseimbangan zat pengatur tubuh, dan menggunakan cadangan makanan. Sedangkan oksigen diperlukan oleh benih untuk proses respirasi, yang selanjutnya akan melepaskan karbon dioksida, air, dan energi yang berupa panas. Energi yang dibebaskan ini dipakai untuk pembelahan sel. Germinasi biji dengan perlakuan perendaman air dengan suhu awal 1 derajat Celcius selama 12 jam dilakukan dengan cara meletakkan biji yang diberi perlakuan perendaman dengan suhu awal 100 derajat Celcius pada media tanam berupa kapas yang kemudian dibasahi dengan air sampai lembab. Pratiwi dan Sri 2019 menyatakan bahwa perlakuan perendaman dengan air panas dapat memperlambat umur kecambah kacang tanah hingga 3 hari. Kayat dan Rihata 2013 menyatakan bahwa perendaman dengan air panas diketahui efektif mempercepat perkecambahan biji beberapa jenis biji tanaman. Perendaman biji dengan air panas dapat meningkatkan daya berkecambah, panjang akar, tinggi tanaman, dan jumlah daun pada biji lamtoro, biji sengon, dan biji trembesi. Lalu kegiatan selanjutnya itu menyiapkan biji yang telah diberi perlakuan maupun tidak. Kemudian biji diletakkan secara merata pada media tanam atau kapas. Siram kapas dengan air secukupnya sampai lembab 1 kali sehari. Kaya dan Rehata 2013 menyatakan bahwa dirawat secara teratur berfungsi untuk mempertahankan kelembapan media selama proses perkecambahan berlangsung. Pengukuran tanaman meliputi tinggi tanaman dan jumlah biji yang berkecambah. Pengukuran dan pencatatan tinggi kecambah dilakukan 3 hari sekali selama 2 minggu. Dokumentasi kegiatan dilakukan selama 1 minggu sekali. Ini hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, viabilitas biji Arachistophagea atau kacang tanah. Pada perlakuan kontrol, jumlah biji daun tumbuh ada 5, sehingga jumlah biji yang mati 0. Sehingga persentase viabilitasnya yaitu 100%. Pada air biasa, jumlah biji yang tumbuh yaitu 4, jumlah biji yang mati yaitu 1, sehingga persen viabilitas 80%. Pada perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius, tidak ada jumlah biji yang tumbuh, dan jumlah biji yang mati ada 5, sehingga persentase viabilitasnya 0%. Berdasarkan mini project yang telah dilakukan, diperoleh hasil biji kacang tanah yang tidak diberi perlakuan atau kontrol, jumlah biji yang tumbuh yaitu 5 biji, sehingga viabilitasnya 100%. Kacang tanah yang direndam air biasa selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh yaitu 4 biji, sehingga viabilitasnya 80%. Dan kacang tanah yang direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh yaitu 0, sehingga persentase viabilitasnya 0%. Biji kacang tanah dengan perlakuan kontrol memiliki persentase viabilitas yang baik karena mencapai 100%. Sedangkan biji kacang tanah dengan perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam memiliki persentase viabilitas yang lebih rendah yaitu 80%. Dan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam memiliki persentase viabilitas rendah yaitu 0% karena tidak ada biji yang tumbuh. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu umur biji, ukuran biji, tingkat kematangan biji, kekerasan kulit biji, dan tipe biji. Biji yang telah dewasa dan matang memiliki nilai viabilitas yang lebih tinggi dibandingkan biji yang masih muda. Nah, pada tabel 2 ini menunjukkan yaitu pertumbuhan tanaman Arachistophagea atau kacang tanah. Pada perlakuan kontrol, biji pertama memiliki tinggi pada minggu 1 yaitu 17,5, biji kedua 16,5, biji ketiga 1,5 cm, biji 4 2 cm, biji 5 11 cm. Sehingga diperoleh rata-rata 9,7 cm. Sedangkan tinggi tanaman biji ke-1 pada minggu kedua yaitu 26 cm, biji kedua 23 cm, biji ketiga 25 cm, biji keempat 27 cm, biji kelima 26 cm, sehingga diperoleh rata-rata 25,4 cm. Lalu pada perlakuan perendaman dengan air biasa, pada biji pertama minggu 1 yaitu 7,5 cm, 2 0 cm atau tidak tumbuh, pada biji ketiga 7,5 cm, biji keempat 15 cm, biji kelima 1 cm, sehingga rata-ratanya 6,2 cm. Pada tinggi tanaman minggu kedua pada biji pertama yaitu 26,5 cm, biji kedua tidak tumbuh, biji ketiga 21 cm, biji keempat 26 cm, dan biji kelima
1 cm sehingga diperoleh rata-rata tinggi 74,5 cm. Lalu pada perlakuan air suhu awas 1 derajat Celcius, biji pertama sampai biji kelima tidak tumbuh sehingga memperoleh rata-rata 0 cm. Lalu pada minggu kedua juga tidak tumbuh sehingga memperoleh rata-rata 0 cm. Berdasarkan mini project yang telah dilakukan, diperoleh hasil rata-rata tinggi tanaman minggu pertama pada kontrol yaitu 9,7 cm, pada perendaman air biasa yaitu 6,2 cm, sedangkan pada perendaman air dengan suhu awas 1 derajat Celcius yaitu 0 cm. Rata-rata tinggi tanaman minggu kedua pada kontrol yaitu 25,4 cm, pada perendaman air biasa yaitu 74,5 cm, pada perendaman air dengan suhu awas 100 derajat Celcius yaitu 0 cm. Pertumbuhan tinggi tanaman dari minggu pertama sampai minggu kedua pada kontrol yaitu sebesar 15,7 cm, pada perendaman air biasa yaitu sebesar 68,3 cm, dan pada perendaman air dengan suhu awas 100 derajat Celcius yaitu sebesar 0 cm. Biji kacang tanah yang paling baik pertumbuhannya yaitu pada perlakuan perendaman dengan air biasa, karena pertumbuhan tinggi tanamannya dari minggu pertama sampai minggu kedua lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman yaitu sifat genetik tanaman, hormon, ketersediaan air dan nutrien, penyinaran yang cukup, suhu, dan kelembapan, serta media tanam yang digunakan. Air dan sinar matahari memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan tanaman karena berfungsi dalam proses fotosintesis. Kesimpulan, berdasarkan mini project yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koefisien viabilitas biji kacang tanah yang paling baik yaitu pada perlakuan kontrol sebesar 100%. Sedangkan pada perlakuan perendaman air biasa hanya menghasilkan 80% dan perendaman air dengan suhu awas 1 derajat Celcius tidak tumbuh sehingga nilai viabilitasnya 0%. Biji kacang tanah yang paling baik pertumbuhannya pada minggu pertama yaitu pada kontrol, sedangkan pada minggu kedua yaitu pada perlakuan perendaman dengan air biasa, karena rata-rata pertumbuhan tinggi tanamannya lebih besar nilainya dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu umur biji, ukuran biji, tingkat kematangan biji, kekerasan biji, kulit biji, dan tipe biji. Faktor yang mempengaruhi tingkat tanaman yaitu sifat genetik tanaman, hormon, ketersediaan air dan nutrien, penyiraman yang cukup, suhu, kelembapan, serta media tanam yang digunakan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Lalu ini adalah lampiran perhitungan. Ada kontrol, nilai viabilitasnya yang dipilih yaitu 100% karena jumlah biji yang tumbuh ada 5 dan jumlah biji yang ditanam ada 5. Lalu pada direndam air biasa selama 12 jam, nilai viabilitasnya yang didapat yaitu 80%. Lalu pada perlakuan direndam air dengan suhu awas 100 derajat Celcius selama 12 jam, nilai viabilitasnya adalah 0%. Ini tidak ada yang tumbuh. Ini adalah footage video kegiatan mini project.
Sekian presentasi pada acara uji viabilitas ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Banyak kesalahan yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.